Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Hai Sobat Prestasi, semangat ya lombanya. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol COVID-19. Kalian semangat terus ya berkaryanya. Sekarang kita nyanyi bareng yuk. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin kebagangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Selamat sore, selamat datang di acara penutupan dan apresiasi Lomba Debat Bahasa Indonesia The National School Debating Championship 2020. Iya, tidak terasa sudah berada di acara penutupan, artinya seluruh sobat prestasi yang sudah berjuang secara optimal, sudah saatnya mendengarkan pengumuman siapa saja yang akan menjadi pemenang. Betul sekali Gilang, sejak dibuka atau resmi dibuka pada seminggu lalu, ini para sobat prestasi perwakilan dari ke-34 provinsi di Indonesia sudah sangat semangat sekali untuk bertanding, berkompetisi dalam kompetisi debat jenjang SMA tentunya. Meskipun secara virtual dan di tengah pandemi COVID-19 ya. Betul sekali. Semoga tetap semangat. Tentunya dalam acara ini kami juga akan menyapa para tamu kehormatan yang sudah hadir baik secara virtual ataupun secara langsung di tempat acara. Yang pertama, yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Yang kami hormati Direktur Sekolah Menengah Atas, Bapak Purwadi Sutanto. Yang kami hormati Pelaksana Tugas Kepala Pusat Prestasi Nasional, Bapak Asep Sukmayadi. Yang kami hormati para atas pendidikan dan kebudayaan. Yang kami hormati para Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Dan yang kami hormati Kepala Sekolah Indonesia Luar Negeri. Betul sekali. Selain itu kami juga sapa selamat datang dan selamat sore kepada para dewan juri yang sudah hadir langsung di lokasi acara. Kemudian juga kepada seluruh panitia dan juga para sobat prestasi perwakilan dari ke-34 provinsi di Indonesia. Betul sekali, dan acara ini disiarkan langsung melalui YouTube channel Pusat Prestasi Nasional dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Betul sekali. Gilang dan juga hadirin, sebelum kita memasuki inti acara pada sore hari ini, mari kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Ya, karena jujur itu juara, Gilang. Baru saja kita saksikan theme song dari Pusat Prestasi Nasional di tahun 2020 ini. Iya. Baiklah hadirin, mari kita bersama-sama memanjatkan doa yang akan dipimpin secara langsung oleh Bapak Muhammad Hosi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memimpin doa pada hari ini secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga Engkau limpahkan berkah dan kelancaran seluruh maksud baik kami dalam acara Lomba Debat Bahasa Indonesia dan National Schools Debating Championships tahun 2020. Jadikanlah siswa-siswi kami ini manusia Indonesia yang tangguh, selalu aktif, kreatif, inovatif, dan inspiratif dalam berkarya. Ya Allah, Ya Rahman, lancarkanlah yang tersendat, berikan cahaya pada yang gelap, sembuhkanlah yang sakit, limpahkanlah ilmu yang bermanfaat, karena kami semua saling mencintai. Karena kami berkarya dari rumah, maka jadikanlah rumah kami menjadi rumah pengetahuan, rumah kami menjadi rumah kesenangan, rumah kami rumah peradaban, rumah-rumah yang tumbuh untuk saling mengenal, memahami, menghayati, mempersatukan jutaan warna keindonesiaan. Rumah yang tumbuh menjadi tempat berkarya, tempat belajar, rumah yang tumbuh untuk lahirnya berbagai prestasi yang kelak menghantarkan kami untuk mewakili Indonesia di kancah internasional. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan tali silaturahmi kami. Ya Allah, ya Rahim, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbi izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Gosi yang sudah memimpin doa bersama di awal acara ini ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran sampai dengan selesai nanti, Amel. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, dan tentunya dalam penutupan LDBI dan NSDC 2020 ini, kita akan berbincang terlebih dahulu dengan Sobat Prestasi LDBI dan juga NSDC yang sudah standby di ruang virtualnya masing-masing ini, Amel. Oke, kita sapa terlebih dahulu. Ini sudah ada Haura Aurela ya. Halo, selamat sore Haura. Haura.
Halo, selamat sore. Bisa mendengar suara kami? Halo? Iya, tentunya ini nanti yang kita ajak ngobrol ini para sobat prestasi yang sudah berjuang di NSDC dan juga LDBI ya. Betul sekali, bahkan Haura ini juga mengikuti kompetisi NSDC ya, atau National School Debating Championship atau lomba debat bahasa Inggris di Gila. Mungkin banyak sobat prestasi yang juga ingin diajak ngobrol atau mungkin menularkan semangatnya kepada teman-teman yang lain secara virtual ya. Betul sekali, karena nantinya teman-teman ini juga akan bercerita bagaimana kesan-kesan mereka mengikuti kompetisi, kemudian kenapa sih mereka ingin mengikuti kompetisi dan apa saja kendalanya ya. Karena di tahun ini kan kita sudah mengalami pandemi COVID-19 dan tentunya semua atau segala sesuatunya harus diselenggarakan secara virtual, jadi mungkin berbeda dan ada kendalanya tersendiri. Iya, tapi kurang lebih selama 1 pekan ini tentunya setiap peserta yang didukung oleh orang tua terbaiknya yang sudah membimbing dan mensupport, ini tentunya punya kesan tersendiri ya untuk penyelenggaraan lombanya sendiri pada tahun ini, Mel. Betul sekali, karena orang tua ini merupakan support system yang paling utama begitu ya, yang paling mengetahui bagaimana kondisi si putranya untuk nanti bisa mengikuti kompetisi. Oke, baik, kita akan coba sapa kembali ya. Yang selanjutnya mungkin kita akan coba dulu Gilbert Onggara dari SMA Sutomo 1 Medan ini ya. Halo, selamat sore Gilbert. Selamat sore Gilbert. Bisa mendengar suara kita? Oke, sepertinya masih belum tersambung ya Gilang ya. Memang di teknis seperti ini, kan ini baru pertama kali di Indonesia. Jadi memang banyak kita maklumi ya kalau misalnya keterbatasan jaringan ataupun teknis yang terjadi. Kita Betul coba sekali. ke sobat prestasi yang lainnya. Ada Camelia Kalista, ini mengikuti lomba debat bahasa Indonesia. Halo, selamat sore Camelia. Sore, Kak. Akhirnya tersambung ya. Apa kabar Camelia? Dari sekolah mana asalnya? Dari SMA Negeri Mali, asal dari Provinsi Bangka Belitung, Kak. Dari Bangka Belitung. Betul ya, berarti ya. Camelia. Ini di sini sudah banyak juga para hadirin yang ingin mendengarkan secara langsung cerita dari Camelia. Kenapa sih ingin mengikuti kompetisi lomba debat bahasa Indonesia? Boleh diceritakan? Baiklah, di sini saya ingin menceritakan mengapa saya ini ingin mengikuti lomba debat bahasa Indonesia atau LDBI tahun 2020 ini. Awalnya saya hanya diberikan kepercayaan oleh salah satu guru di sekolah saya. Jujur saya sendiri sebenarnya merupakan anak NSDC, tapi karena tahun ini jumlah siswa NSDC ya untuk mengikuti kegiatan NSDC di sekolah saya sudah full, jadi saya ditarik ke kegiatan LDBI dan syukurnya pilihan saya tepat ternyata untuk mengikuti LDBI dan diberi kepercayaan oleh sekolah untuk mewakili sekolah dan sangat beruntung sekali saya bisa terpilih untuk mewakili provinsi di tingkat nasional ini, Kak. Kait dengan kendala nih ya, Camelia, ini kan baru pertama kali mengikuti kompetisi secara virtual atau sebelumnya sudah pernah? Sudah pernah, Kak. Sudah pernah. Oke, sudah pernah ya. Sudah Camelia, ini selama berjalannya lomba, apa saja yang dipersiapkan strateginya ya? Dan sebesar apa harapan Camelia mungkin untuk bisa menjadi pemenang di sore hari. Baiklah sih Kak, kalau untuk strategi saya hanya mencoba untuk berkomunikasi dengan teman-teman setim. Karena jujur teman-teman dari Bangka Belitung ini lombanya itu dari lokasi yang berbeda-beda. Jadi di sini juga kami dipaksa untuk mencari cara bagaimana berkomunikasi. Jadi kami berkomunikasi lewat WhatsApp atau video call, bagaimana menyusun strategi agar kami dapat memperoleh kemenangan seperti itu Kak. Kalau untuk target sih untuk di nasional saya tidak terlalu menargetkan, tapi saya berdoa semoga mendapatkan hasil yang terbaik dan dimudahkan. Tentunya ya, itu harapan bersama ini ya. Betul sekali. Camelia, tadi kan sudah pernah mengikuti lomba atau kompetisi secara virtual, tapi ini berbeda. Ada kendala tersendiri enggak?
Kalau untuk kegiatan LDBI sendiri sih kendalanya ya tadi Kak di komunikasi karena kami lokasinya berbeda-beda. Jadi di sini juga kami dipaksa untuk mencari cara bagaimana sih agar dapat berkomunikasi walaupun beda jarak. Lalu juga kalau di provinsi saya, jujur saya memiliki kendala dalam seperti pemadaman listrik Kak. Kemarin itu sempat ada pemadaman listrik di provinsi saya. Jadi dalam kegiatan LDBI ini juga terkendala tadi di situ. Dan jujur fokus saya sampai hilang pada saat itu karena tadi tidak konsen karena ada gangguan tadi. Jadi di sini juga dipaksa saya untuk bagaimana sih mengembalikan fokus yang hilang tadi Kak. Seperti itu kalau kendalanya. Oke, kendalanya banyak juga ya, tapi masih tetap semangat untuk berkompetisi. Boleh nggak nih bagikan sedikit kesan mengikuti kompetisi LDBI seperti apa? Baiklah, kalau kesan sendiri, saya jujur kita bersama-sama pasti bangga karena telah berhasil menjadi perwakilan dari provinsi masing-masing untuk mengikuti ajang LDBI ini. Dan sekarang kita bersama semuanya di sini, here we go kita dapat menjadi bagian kecil dari keluarga besar LDBI tahun 2020 ini. Selanjutnya juga saya sangat takjub dengan skill berbicara teman-teman semuanya karena seperti yang kita tahu kita ini ada 35 tim. Jadi kita punya 35 argumen yang berbeda-beda. Mungkin yang baru saya temui ini hanyalah 6 tim kalau terhitung dari babak Damiron kemarin. Tapi dari beberapa tim ini dapat saya nilai bahwasanya 35 tim ini memiliki argumen yang berbeda-beda dari sudut pandang, cara berpikir dan strategi, dan hal itu patut kita banggakan bersama-sama. Siap. Terima kasih Kamelia Kalista dari SMA Negeri 1 Pemalia. Iya, selanjutnya kita coba kembali untuk menghubungi Haura ya. Haura, halo selamat sore. Halo, selamat sore Kak. Apa kabar Haura? Alhamdulillah sehat Kak, semangat. Sekarang ada di Riyadh ya? Iya. Wow, luar biasa Ini terhubung Haura di luar ini Indonesia. dari Sekolah Indonesia Luar Negeri Riyadh ya, Haura ya. Iya benar. Ini mengikuti NSDC Haura ini. Bagaimana Haura kesan-kesannya mengikuti NSDC di tahun 2020? Ya memang saya mengikuti NSDC ini suatu kehormatan bagi saya dan tim SCLN bisa berpartisipasi dalam debat LDBI dan NSDC. Kesempatan ini tuh once in a while, jarang sekali kami anak-anak SCLN bisa mengikuti acara dan lomba seperti ini, di mana kita bisa bertemu dengan anak-anak Indonesia, apalagi bertanding bersama mereka. Walaupun ya sekarang tidak secara langsung ya, harus masih online. Maka dari itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puspresnas telah memberi kesempatan kepada kami anak-anak SCLN untuk bisa mengikuti kompetisi ini, dan juga untuk seluruh panitia yang telah berusaha payah melakukan segalanya agar acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Emang mengikuti lomba ini tuh saya merasa sangat bangga bisa bertemu dengan anak Indonesia, apalagi bertanding bersama mereka. Jadi terima kasih banyak ya. Iya, mudah-mudahan ini juga memotivasi teman-teman yang lainnya ya, khususnya mungkin calon-calon sobat prestasi lainnya di tahun depannya lagi ya. Betul sekali. Terima kasih Haura sudah berbincang bersama kami. Juga tadi sudah ada bisa Kamelia menang ya, mudah-mudahan bisa memberikan hasil yang terbaik ya di LDBI dan NSDC tahun 2020 ini. Baiklah, selanjutnya hadirin, mari kita simak bersama laporan pelaksanaan kegiatan dari Kepala Pusat Prestasi Nasional oleh Bapak Rizal Alfian. Kami persilakan. Ini laporan dari perwakilan panitia Lomba Debat Bahasa Indonesia dan National School Debating Championship tahun 2020. Yang terhormat Bapak Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, staf khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Perwadi Sutanto selaku Direktur SMA Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen, Bapak Kepala Pusat
Prestasi Nasional Bapak Syaf Sukmayadi, para pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi di seluruh Indonesia, para atase pendidikan dan kebudayaan, dan para juri LDBI dan NSDC jenjang SMA tahun 2020, kepala sekolah dan para peserta LDBI NSDC tingkat nasional yang saat ini hadir secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga Lomba Debat Bahasa Indonesia atau LDBI dan National Schools Debating Championship atau NSDC tahun 2020 telah berjalan dengan lancar dan sukses. Kita juga patut bersyukur karena atas petunjuknya kita dapat melakukan upaya-upaya perbaikan pendidikan ke arah yang lebih baik dengan terwujudnya generasi yang berprestasi melalui lomba dan kompetisi di semua jenjang. Dengan moto jujur itu juara, berprestasi dari rumah, dan semangat menolak menyerah, maka kegiatan LDBI dan NSDC tahun 2020 telah kita lakukan bersama secara daring dengan protokol kesehatan COVID-19. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang kami hormati, terkait pelaksanaan LDBI dan NSDC tahun 2020, izinkan kami melaporkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun ini, penyelenggaraan LDBI dan NSDC secara umum mengusung tema melejitkan talenta dan prestasi berpikir kritis di masa pandemi. Artinya, para siswa diharapkan walau dalam masa pandemi dapat tetap bersemangat, mampu berpikir kritis, dan terus melejitkan prestasinya dalam bidang keahliannya serta cakap dan terampil, sehingga dapat mengepakkan sayap ke lingkup yang lebih besar dari lingkungannya. Rangkaian pelaksanaan LDBI dan NSDC secara daring telah dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 28 Oktober tahun 2020. Tahapan seleksi LDBI dan NSDC tingkat nasional yang dilaksanakan selama 11 hari ini adalah sebagai berikut: melalui babak penyisihan, babak 16 besar tim LDBI dan oktofinal untuk NSDC, babak pedelapan final, babak semifinal, dan babak grand final. Kemudian, sebelum mengikuti babak penyisihan ini, para peserta di tingkat nasional diwajibkan mengikuti dummy round atau babak uji coba sekaligus sebagai simulasi dan evaluasi sebelum dilaksanakan lomba yang sebenarnya. Sedangkan para pembina dan observer diberikan materi melalui workshop virtual. Para wakil provinsi LDBI dan NSDC akan memperebutkan peringkat juara yang akan diumumkan pada kali ini. Sebagai berikut untuk juara LDBI. Yang pertama, juara pertama untuk tim, juara kedua untuk tim, dan juara ketiga bersama untuk tim. Kemudian ada juara 15 pembicara terbaik, ada juara tim terbaik, dan juara tim favorit. Sedangkan untuk NSDC akan diberikan penghargaan para yang pertama champion, first runner up, co-second runner up, 15 best speakers, best team, dan favorite team. Pada tahun ini, LDBI dan SDC juga diikuti oleh peserta didik dari Sekolah Indonesia Luar Negeri, sebanyak 7 wilayah dari Sekolah Indonesia Luar Negeri. Pada kesempatan ini, pada penutupan kegiatan LDBI dan SDC tahun 2020, izinkan atas nama panitia
menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk para dewan juri, para panitia, dan segenap tim pendukung acara virtual yang telah berperan di dalam kesuksesan penyelenggaraan Kolomba tahun ini. Kami juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kendala teknis dalam layanan penyelenggaraan LDBI dan NSDC tahun 2020. Semoga tahun depan LDBI dan NSDC lebih baik dan bisa ditingkatkan layanan penyelenggaraannya. Demikian yang dapat kami laporkan terkait kegiatan LDBI dan NSDC tingkat nasional tahun 2020. Dan mohon izin serta perkenan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan arahan sekaligus menutup kegiatan LDBI dan NSDC tingkat nasional tahun 2020. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rizal Alfian telah menyampaikan tadi terdapat juga beberapa kategori kejuaraan yang disampaikan. Ini berarti artinya nanti kita tinggal menunggu, menantikan siapa saja yang akan menjadi juara. Mel. Betul sekali, tidak hanya juara 1, 2, dan 3, tapi ada beberapa kategori tadi ya. Ada yang best speaker, kemudian favorit juga ya Gilang ya. Saya juga turut penasaran nih, siapa nanti yang akan menjadi kandidat juaranya iya. ya. Nah sebelum ke sana kita akan terlebih dahulu menyaksikan video kilas balik debat LDBI dan NSDC tingkat SMA tahun 2020. Selamat menyaksikan. Lomba debat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris adalah merupakan ajang kompetensi untuk siswa-siswa jenjang sekolah menengah atas, di mana tujuan kita adalah untuk mengembangkan bakat dan potensi anak-anak di bidang debat. Tentunya kami harapkan kepada adik-adik semua untuk kiranya dapat berpartisipasi dan berkontribusi dalam kegiatan debat ini. NSDC tahun 2020 ini kan daring. Jadi kita mengumumkan kepada semua siswa di Indonesia untuk bisa berpartisipasi ikut dalam seleksi tingkat provinsi. Mereka diberi kesempatan untuk mengirimkan video kepada panitia, kemudian panitia akan menyeleksi video tersebut dan seleksi dilakukan oleh para juri nasional. Di dalam seleksi tersebut ada 2 mosi yang harus dilakukan. Mosi pertama, semua peserta harus menjadi Prime Minister atau menjadi pembicara pertama di tim afirmasi. Sedangkan mosi kedua, mereka harus menanggapi satu video dan mereka harus berpidato atau berdebat sebagai leader opposition atau pembicara pertama di tim oposisi. Hasilnya adalah mereka mengirimkan semua rekaman itu yang harus mereka upload, mereka unggah di YouTube, dan teman-teman juri di tingkat nasional akan membuka YouTube tersebut sehingga mereka menilai melalui penampilan mereka di YouTube tersebut. Mereka akan dinilai dari 3 aspek. Pertama adalah aspek konten atau matter, aspek strategi, dan aspek manner. Dan itu merupakan akumulasi atau keseluruhan komprehensif dari penampilan dari peserta tersebut.
ada 34 provinsi yang sudah terseleksi, masing-masing ada 3 top 3 debaters yang nanti akan masuk ke tingkat nasional, plus ditambah lagi 1 non-provincial member atau non-provinsi, yaitu sekolah Indonesia di luar negeri. Debat itu mengasah kemampuan berpikir seseorang, kemampuan berpikir spontanitas, kemampuan berpikir kritis dan analitis, serta antisipatif. Artinya ini adalah sebuah pola berpikir yang sangat kompleks yang tentunya akan sangat berpengaruh pada mereka atau para peserta dalam hal ini. Sebenarnya dalam hidup ini kan penuh dengan sesuatu yang kita harus pecahkan. Masalah itu bukan hanya masalah yang bersifat besar, baik dan juga pasti ada masalah yang kecil. Dan di sana itu diperlukan kemampuan kita dalam menganalisa, dalam melihat sesuatu itu dari perspektif yang lebih luas, sehingga kita berharap orang yang pintar berdebat itu bukan orang yang bersifat ngeyel, tapi orang yang sangat rasional, mampu menggunakan alasan-alasan tertentu untuk menjadi sebuah pembenaran. Lomba debat bahasa Indonesia dengan sistem parlemen itu memang masih belum sebanyak lomba debat bahasa Inggris dengan sistem parlemen, sehingga di sini perlu peran segenap pihak untuk mensosialisasikan debat bahasa Indonesia dengan sistem parlemen ini. Kalau debat parlemen itu lebih mengutamakan logika ya, tapi kalau sistem yang lain itu kadang terlalu banyak berbasis pada fakta. Jadi siapa yang bisa membawakan fakta yang banyak itu dianggap sebagai pemenang. Dan dalam hal ini bahasa kan bukan elemen utama dari penilaian. Tapi kalau sistem yang lainnya mengutamakan bahasa, nah ini kemudian hal yang harus kita terus perjuangkan sehingga orang paham bahwa sistem debat parlemen itu adalah seperti yang kita pakai di LDBI ini. Kita berharap jangan sampai pandemi seperti ini melemahkan motivasi mereka, meskipun kemudian nanti lombanya akan dilaksanakan secara online. Kritis, percaya diri, dan lakukan apa yang Anda bisa lakukan. Kami percaya di status quo atau keadaan saat ini, negara-negara multietnis memiliki beragam budaya, kultur, ras kulit, bahkan agama. Sudah cukup toleran dan mereka sudah cukup bisa mempertahankan keberagaman yang ada. Jadi status quo ini juga belum cukup untuk memberikan hak yang inklusif untuk semua etnis ini sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Karena orang-orang ini di dalam status quo ini tetap saja tidak akan mau melakukan suatu pernikahan dengan lintas etnis yang seperti yang diinginkan oleh tim pemerintah ini sendiri. Di tempat mereka mengatakan bahwa masalah diskriminasi ini tidak dapat diselesaikan dengan memberikan insentif kepada warga yang melakukan pernikahan lintas agama. Selain itu, mereka juga tidak akan mendapatkan efek-efek yang baik dengan menikah dengan orang-orang. Interupsi. Tidak, terima kasih. Oposisi kami memiliki tujuan untuk memberikan dunia atas kesamarataan tanpa adanya diskriminasi, Dewan Juri yang terhormat. Sudah ratusan tahun yang lalu, masyarakat-masyarakat yang ada di dunia ini berusaha untuk memperjuangkan hak wanita. Mereka harus menjelaskan bagaimana manusia tidak akan hidup seperti robot atau seperti batu yang tidak punya emosi, yang tidak punya perasaan, yang tidak punya ketertarikan satu sama lain, Dewan Juri yang terhormat. Konsep gender adalah cara memandang diri sendiri dan cara berperilaku oleh orang lain. Di mana mereka mengglorifikasikan bahwa laki-laki yang bersikap lemah lembut pun juga merupakan seorang laki-laki, tetapi dengan bungkusan yang berbeda, Dewan Juri yang terhormat. Maka hal-hal budaya dan kebijakan diskriminatif pun akan tetap dilawan, menunjukkan bagaimana kita bisa lebih menyelamatkan perempuan, Dewan Juri yang terhormat. Melihat atas adanya visibilitas mekanisme terkait dana yang dibuat untuk dapat melakukan algoritma tersebut. Dari satu perspektif, apakah hal itu diperlukan oleh orang-orang, dan komentar expert juga memain di best case sehingga hal itu juga tidak merepresentasikan rakyat dengan baik. Jadi, kesalahan masih dapat terjadi pada algoritma pada akhirnya. Attack them because it is enough in the current status quo. Instead, we're gonna cut their weaponry supplies. We're gonna block them. A far bigger disturbance within the society. If they want to talk about society, to say that we opt in and
get a society benefit much was because USA had to impose its white saviorism towards everyone. During recessions because of this military budget, right? So society doesn't want this to happen again. Society just want a peace, doesn't want to insecure again. Society also always grieving for those who always goes to military and die each year and demand for negotiations to access. Actually, on the worst case scenario, even if under soft house, like for example bombing and so on and so forth, is not that effective, I think that is still going to be much more under soft house. My extension will answer. You can gain the respect that we have previously cannot get. Who want women to have their own freedom to choose what their future is and so on and so forth without needing to be trapped under one stereotype under soft house. So we just need to prioritize the scientific women. How are we gonna actually validate this movement? I'm gonna talk about several things. Firstly, the fact in the status quo that Trump denied COVID. Here, then it's not feminism, ladies and gentlemen. This is called misandrist. But my question will be, can women become competent in their leadership regardless of the generalized stereotype? Yes. First of all, on the principle here, I think they come up here and tell you a very weak principle, which is, just because you are oppressed, you shouldn't oppress other people. Adik-adik sobat prestasi yang mengikuti dan berpartisipasi di kegiatan Lomba Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris tahun ini, dan ini adalah senyatanya kegiatan yang memang juga kita secara virtual, secara online bisa kita adaptasi dengan baik, dan kita melihat bagaimana adik-adik antusias untuk belajar berargumentasi, berdebat, meningkatkan kompetensi reasoning, ya, critical thinking dan komunikasi yang hebat. Saya kira adik-adik bisa melakukan itu, dan kita yakin dalam situasi yang sulit ini adik-adik bisa membuktikan itu, dan kita akan melihat bagaimana talenta-talenta dalam debat ini bisa menjadi bagian dari kebanggaan kita ini, dan kita akan kurasi semuanya, dan kita akan berikan program-program insentif atau penghargaan yang kira-kira kita akan pertimbangkan sesuai dengan kebutuhan pengembangan talenta adik-adik. Kebetulan secara nasional kita di dalam RPJMN 2020-2024 itu sudah termaktub adik-adik bahwa kita ingin ada semacam grand design besar manajemen talenta nasional. Dan kemudian kita ingin ada pengembangan karir yang lebih jelas, dan mudah-mudahan ini kita bisa wujudkan. Itu adalah modal yang besar untuk kita siapkan talenta-talenta unggul di semua bidang, tidak hanya yang debat tentu saja. Kita akan legitkan sedemikian rupa sehingga menjadi bagian dari transformasi kemerdekaan kita. Mudah-mudahan 2045 nih adik-adik yang merupakan bagian dari 52 juta siswa yang ada dan mahasiswa yang ada di Indonesia bisa kita sentuh dengan manajemen talenta ini, dan yang sudah menjadi visi Bapak Presiden. Insya Allah ini akan menjadi bagian dari kehendak kita untuk mengubah nasib bangsa ini, untuk maju lebih ke depan, dan kita ingin betul-betul melihat generasi emas di tahun 2045 berbarengan dengan ulang tahun 100 kemerdekaan Republik ini, dan kita bertransformasi melalui kehebatan adik-adik yang kita asah melalui kegiatan kita, dan tentu saja melalui pengelolaan, melalui manajemen talenta yang kita siapkan. Kami dari Pusat Prestasi Nasional dalam rangka pengembangan bakat dan prestasi serta memberikan motivasi kepada para peserta didik yang memiliki talenta di bidang debat, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, tetap melaksanakan program tersebut meskipun di masa pandemi. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Prestasi Nasional memberikan langkah terobosan agar pelaksanaan tersebut dapat terus dilaksanakan juga di masa pandemi. Yang dimana setiap tahunnya kita laksanakan dengan cara memberikan seleksi di tingkat provinsi dan nasional, dan tahun ini pun kami laksanakan juga di tingkat provinsi dan nasional. Alhamdulillah tahun ini pelaksanaan seleksi tingkat provinsi juga diikuti oleh Sekolah Indonesia Luar Negeri di 7 wilayah. Dari hasil pendaftaran seleksi yang masuk ke kami, kurang lebih 6.100 peserta itu mengikuti seleksi LDBI dan NSCC. Yang mana dari hasil tersebut kita seleksi menjadi 105 peserta dan terbagi menjadi 34 tim
provinsi dan 1 perwakilan wilayah sekolah Indonesia luar negeri. Dan untuk seleksi tingkat nasionalnya, di mana juri akan melaksanakan penilaian secara 5 tahapan babak penyisihan, kemudian octofinal, per-8, kemudian semifinal, dan grand final. Bagi para peserta LDBI dan NSDC 2020, saya ucapkan selamat. Dan untuk tahun depan, di tahun 2021 dan seterusnya, kami tunggu bakat-bakat kalian di bidang debat. Sampai ketemu di LDBI dan NSDC 2021. Kami tunggu kalian di sana. Wah gila, saya tidak terbayang nih ya, kalau saya berada di posisi adik-adik atau sobat prestasi sebuah, mengikuti kompetisi dalam kondisi pandemi dan secara virtual nih gila. Keren banget, atmosfernya kerasa banget ke saya tadi setelah lihat videonya ya. Dan mudah-mudahan ini juga melatih sobat prestasi untuk lebih rasional dan juga kritis. Kalau tadi saya highlight pendapat yang ada di video tadi ya. Betul sekali, baiklah hadirin mari kita bersama simak sambutan dari pelaksana tugas Kepala Pusat Prestasi Nasional kepada Bapak Asep Sukmayadi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang kami muliakan Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, yang dalam hal ini sore ini diwakili oleh Bapak Direktur SMA, Bapak Purwadi Sutanto. Terima kasih Pak Direktur sudah berkenan hadir di sore ini bersama-sama anak-anak Indonesia. Yang kami hormati seluruh pejabat di lingkungan Pusat Prestasi Nasional dan di Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Ibu Atase Pendidikan yang membina sekolah kita yang di luar negeri, terima kasih atas partisipasi dan bimbingannya. Para Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau yang mewakili, para Kepala Sekolah peserta LDBI dan NSDC tingkat nasional atau yang mewakili, yang kami muliakan dan kami banggakan para juri LDBI dan para juri NSDC tingkat nasional yang tetap setia sampai detik ini berkumpul di tengah-tengah kita, terima kasih. Para tamu undangan dan adik-adik sobat prestasi, talenta-talenta hebat kita, peserta LDBI dan NSDC tahun 2020, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, di sekolah-sekolah kita di luar negeri. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas terlaksananya lomba debat bahasa Indonesia dan NSDC pada tahun ini secara daring untuk yang pertama kalinya dengan lancar dan sukses. Saya sungguh bangga dan berbahagia melihat antusiasme dan semangat dari para siswa dalam mengikuti setiap rangkaian acara LDBI dan NSDC walau melalui mekanisme daring. Ternyata situasi pandemi dan segala keterbatasan tidak menyurutkan daya juang kalian dan tentu saja daya juang kita semua untuk mengembangkan talenta dan sekaligus kita mencari cara lain untuk mengatasi kesulitan ini, tetap melayani adik-adik untuk bisa meningkatkan dan mengaktualisasikan prestasi dan bakatnya di bidang debat. Hal ini menunjukkan kepada kita semua bahwa kita ternyata bisa beradaptasi dengan baik. Adaptasi kebiasaan berprestasi baru telah menjadi milik kita semua. Dan ini ditujukan diantaranya oleh adik-adik semua, lebih dari 200 siswa-siswi terbaik, baik yang ada di dalam dan di luar negeri. Tak lupa dengan ini saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk tentu saja untuk para guru, para pelatih debat di tingkat provinsi, maupun yang di tingkat nasional, serta para orang tua tentu saja, yang telah secara hebat mendampingi, memotivasi, dan tanpa kenal lelah membina putra-putri terbaik bangsa ini. Apresiasi khususnya kami juga sampaikan kepada bapak-bapak kepala sekolah di sekolah-sekolah kita di luar negeri,
Tahun ini adalah tahun pertama di mana tadi mendengarkan adik kita Naura dari Riyadh bertestimoni bahwa Naura sangat senang sekali diberikan kesempatan untuk berinteraksi secara virtual melalui kegiatan lomba debat ini. Mudah-mudahan tahun depan kita akan terus tingkatkan dan kita melayani dengan sama, baik talenta-talenta yang ada di dalam maupun talenta-talenta terbaik yang ada di luar negeri. Kita juga menyadari bahwa kita sedang dalam situasi yang tidak menentu akibat COVID-19. Seraya berdoa kita mudah-mudahan ini segera berlalu. Tetapi kita juga melihat dampak positif yang tidak kecil. Adaptasi kebiasaan kita dalam menghadapi tuntutan-tuntutan yang mungkin belum pernah kita hadapi sebelumnya, kita buktikan hari ini dapat kita lalui dengan baik. Termasuk kita telah berhasil beradaptasi dan kita jadikan ini sebagai legacy dan oleh-oleh berharga untuk kita kembangkan kegiatan ini di tahun-tahun yang masa datang. Salah satu ciri dari pelajar Pancasila adalah critical thinking dan berkebinekaan global serta kreatif. Inilah kompetensi-kompetensi yang harus terus ditumbuhkan bahkan melalui lomba debat ini, karena masa-masa kini adalah masa-masa yang penuh ketidakpastian, perubahan-perubahan sangat cepat tanpa bisa kita prediksi dengan tepat, banyak ambiguitas, kompleksitas yang memerlukan kapasitas kompetensi untuk bisa menghadapi ini semua dengan baik. Kemampuan-kemampuan untuk fokus, reasoning, inference, situation, clarity, overview, fokus, itu adalah kemampuan-kemampuan yang sangat dibutuhkan apapun nanti profesi adik-adik di depan. Ini adalah ajang di mana adik-adik mencoba memberikan pengalaman dan kemudian mengedepankan ciptaan adik-adik baik dalam imajinasi, fantasi dan pikiran adik-adik untuk dikeluarkan dan kemudian diuji tandingkan dengan rekan-rekan sebanyak yang dari seluruh Indonesia. Oleh sebab itu saya yakin para peserta LDBI dan NSDC yang sekarang sudah berkumpul, siapapun nanti yang terbaik, memiliki kemampuan untuk menjadi individu yang lebih tangguh dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan yang menghadang di depan kita semua. Pada hari ini kita semua berbangga dan selamat atas pencapaian prestasi terbaik dari para peserta LDBI dan NSDC. Pencapaian prestasi ini akan dibuktikan dengan perolehan medali tentu saja. Kita akan kurasi talenta-talenta adik-adik, kita akan masukkan di dalam database talenta-talenta keunggulan generasi-generasi emas Indonesia. Dan tentu saja ini membuktikan bahwa kita tetap bersemangat, berprestasi dari rumah dan menolak untuk menyerah. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya LDBI dan NSDC tahun 2020 ini. Dan Bapak Direktur, kami laporkan bahwa kegiatan tahun ini adalah kegiatan yang untuk pertama kalinya kita betul-betul memiliki pengalaman-pengalaman yang hebat dan pengalaman-pengalaman yang baru yang akan kita rekam secara seksama untuk menjadi bekal kita maju di kemudian hari. Terutama kepada tim juri, kami ucapkan banyak terima kasih dan apresiasi dan penghargaan atas semua adaptasinya yang sudah ditunjukkan sehingga kita bisa melampaui bersama-sama deraan COVID ini dengan prestasi yang baik untuk kita berikan dan kita berikan layanan ini kepada anak-anak terbaik bangsa ini. Demikian dan kami mohon kiranya Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan sambutan sekaligus menutup secara resmi kegiatan ini. Dan kami mohon Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam ini Bapak Direktur SMA untuk memberikan sambutan sekaligus apresiasi dan semangat kepada adik-adik yang telah berprestasi di masa ini. Demikian yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya baik, terima kasih atas sambutannya kepada Bapak Asep Sukmayadi selaku pelaksana tugas Kepala Pusat Prestasi Nasional. Iya, Sobat Prestasi dan juga hadirin, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang dalam hal ini akan diwakili dan disampaikan oleh Direktur Sekolah Menengah Atas yang kami hormati Bapak Purwadi Sutanto. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Mas Nadiem Anwar Makarim. Yang saya hormati Kepala Pusat Prestasi Nasional, Pak Asep, para pejabat di lingkungan Pusat Prestasi Nasional, para tase yang menaungi SLN, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau yang mewakili, Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, para peserta LDBI, NSDC yang saya banggakan, para juri yang sangat luar biasa, dan panitia yang sangat untuk menyelenggarakan acara ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menghadiri acara penutupan lomba LDBI dan NSDC ini dengan baik. Ibu sekalian, saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh peserta LDBI dan NSDC tingkat nasional yang tetap menjaga semangat, berekspresi, berprestasi, dan menjalankan pelaksanaan lomba ini dengan menjaga protokol COVID-19 dengan baik. Dan insya Allah kita semua akan disehatkan. Saya sungguh bahagia dan kagum kepada semangat adik-adik semuanya yang telah berdedikasi untuk mengikuti lomba ini. Walaupun harus dilaksanakan dari rumah. Ini semuanya menandakan bahwa di saat pandemi ini pun kita bisa berprestasi. Terutama bimbingan dari para guru, orang tua ini sangat penting sekali di saat pandemi ini. Kita akan membuktikan, dan di sini dibuktikan betul bahwa prestasi anak-anak kita, prestasi adik-adik kita ini sangat luar biasa. Kita buktikan bahwa pengamat mengatakan bahwa di saat pandemi ini akan terjadi loss learning. Dan kita buktikan bahwa anak-anak kita, adik-adik kita tidak terjadi. Kalau kita lihat flashback tadi, begitu hebatnya anak-anak kita, adik-adik kita berprestasi. Menunjukkan bahwa mereka di saat pandemi ini tetap bisa belajar dengan baik, tetap mengikuti protokol COVID-19, stay at home, belajar dari rumah, tapi tetap berprestasi. Ini yang sangat luar biasa. Kita tunjukkan betul bahwa adik-adik kita sangat luar biasa. Dengan adanya LDBI dan NSDC, ini lomba yang tidak mudah. Menunjukkan kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita, bahwa keterampilan abad 21 itu sudah digenggam oleh adik-adik kita ini.
Buktinya apa? Di dalam lomba debat baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Tadi sudah sampaikan oleh Kepala Pusat Prestasi Nasional bahwa kemampuan empati, kreativitas, menjadi syarat-syarat teladan yang kalian dapatkan semua. Nah, inilah ciri-ciri kompetensi abad 21 yang nantinya akan membawa adik-adik semuanya menjadi generasi muda yang hebat di masa yang akan datang. Kita buktikan bahwa di masa pandemi adik-adik semua bisa berprestasi. Dan tak lupa tapi mereka, anak-anak kita tetap bisa berprestasi. Ini suatu prestasi yang sangat luar biasa. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman juri. Ini saya kangen betul ini dengan teman-teman juri ini. Ya, saya selama ini mengikuti betul tentang beberapa kegiatan-kegiatan prestasi nasional ini yang dulunya ada di Direktorat Pembinaan SMA dan sekarang kita limpahkan kepada Pusat Prestasi Nasional dan yang menggarap itu semuanya juga teman-teman dari Direktorat SMA. Ada Pak Asep, ada Pak Rizal, ada Pak Sugeng, dan semuanya itu dari Direktorat Pembinaan SMA. Dan sekarang menjadi Direktorat SMA. Dan sangat luar biasa, teman-teman juri kita, dedikasinya sangat luar biasa, bisa menyelenggarakan kegiatan ini secara virtual. Saya tidak bisa membayangkan pertama, apakah debat ini bisa dilakukan secara daring? Ternyata bisa, dan sangat luar biasa. Itu pasti dedikasi dari teman-teman juri yang sangat luar biasa. Ini Pak Rahmat, Pak Nyoman, bantu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga memunculkan talenta-talenta anak kita ini menjadi tersalurkan dan menjadi terpupuk dengan baik dan insya Allah nanti akan menjadi generasi muda yang hebat di masa yang akan datang. Akhirnya saya juga mengucapkan selamat kepada seluruh peserta LDBI dan NSDC tingkat nasional 2020. Sesungguhnya kalian ini sudah juara semuanya. Yang sudah mengikuti ini, terutama yang dari SISN, luar biasa. Sudah hadir di sini Pak Muhammad Syahid ya, dari Riyadh. Terima kasih, sangat luar biasa mendorong anak-anak kita untuk mengikuti lomba-lomba yang sangat-sangat didambakan oleh anak-anak kita yang ada di SISN. Dan ini juga akan mendorong dan memberikan semangat yang sangat luar biasa kepada anak-anak kita yang ada di sana. Insya Allah semua bisa berprestasi. Dan saya ucapkan selamat juga kepada Bapak Ibu guru, pembimbing, kepala sekolah yang dengan tulus ikhlas mendampingi anak-anak kita untuk bisa berprestasi lebih baik di masa yang akan datang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini dan lomba tahun ini
Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Purwadi Sutanto yang sudah memberikan sambutannya secara virtual pada sore hari ini ya. Beliau juga mewakili Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah. Betul sekali. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi juga nih untuk Sobat Prestasi. Tapi mungkin memang sudah tidak sabar ya nih untuk menantikan pengumumannya nanti ya. Betul sekali. Sudah penasaran ya siapa nanti kandidat juaranya ya? Karena kalau saya tadi lihat ini di videonya keren-keren banget nih Amel ya. Betul sekali. Saya tidak menyangka ternyata ya kalau generasi-generasi muda kita itu begitu membanggakan dari segi prestasinya. Apalagi dalam segi lomba debat. Bahasa Indonesia mungkin masih bisa kita wajar begitu ya. Tapi bahasa Inggris loh ini Gilang ya. Ada bahasa Inggris juga. Saya sangat bangga tentunya ya kepada generasi bangsa, kepada sobat-sobat prestasi semuanya dari ke-34 provinsi yang ada di Indonesia. Betul sekali. Dan katanya kali ini juga akan ada penampilan hiburan ya. Sebelum nantinya kita akan bertegang-tegang Ria ya. Menunggu pengumuman kejuaraannya. Karena masih belum disebutkan saja nih siapa juaranya ya. Itu dia. Tentunya kita akan melihat penampilan dari alumni FLS2N juga. Ini masih sobat prestasi juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kita akan melihat penampilan musikalisasi puisi dari Karina Nur Aulia Putri dan juga Muhammad Alfa. Kami persilakan. D. Zawawi Imron. Dialog Bukit Kemboja. Inilah ziarah di tengah nisan-nisan tengada. Di bukit serba Kemboja. Matahari dan langit lelah. Seorang nenek, pandangannya tua memuat jarum cemburu menanyakan, mengapa aku berdoa di kubur itu? Aku anak almarhum. Jawabku dengan suara gelas jatuh. Pipi keriput itu menyimpan bekas sayatan waktu. Lewat berpuluh kemarau, telah ku bersihkan kubur di depanmu, karena ku anggap kubur anakku. Hening merangkak lambat bagai langkah siput. Tanpa sebuah sebab, senyumnya lalu merekah seperti puisi
mekar pada lembar bunga basah. Anakku mati di medan laga. Dahulu, saat Bung Tomo mengibas bendera dengan takbir, berita itu kekal jadi sejarah. Surabaya, pijar merah. Ketika itu, sebuah lagu jadi agung dalam derap. Bahkan pada bercak darah yang hampir lenyap. Jadi, di lembah membias rasa syukur, pada hijau ladang sayur, karena laut bebas debur. Aku telah lelah mencari kuburnya dari sana kemana, tak ketemu, tak ada yang tahu. Sedangkan aku ingin ziarah, menyampaikan terima kasih atas gugurnya. Mati yang direnungkan melati. Kubur ini memadailah untuk mewakilinya. Tapi ayahku sepi pahlawan, tutur orang terdekat. Saat ia wafat, jasadnya hanya satu tingkat di atas ngah. Tapi ia tetap ayahku. Tapi ia bukan anakmu. Apa salahnya kalau sesekali kubur ayahmu kujadikan alamat rindu, dengan ziarah oleh harum kemboja yang berat. Gemuruh dendamku pada musuh jadi luruh. Sore berangkat ke dalam remang, ke kelepak lelawar. Hormatku padamu nenek, karena engkau menyimpan rahasia wangi tanahku. Tolong beri aku apa saja, kata atau senjata. Aku orang tak bisa memberi, padamu bisa ku cuma minta. Jika engkau bambu, jadilah saja bambu runcing, jangan sembilu atau yang membungkuk depan sembilu. Kelam mendesak, kami berpisah. Di hati tidak. Angin pun tiba dari tenggara. Daun-daun dan bunga ilalang memperdengarkan gamelan doa, memacu roh agar aku tak jijik menyekan nanah pada luka anak-anak desa di bawah. Untuk sebuah hormat, sebuah cinta yang senapas dengan bendera, tidak sekedar untuk sebuah palu.
Ya, terima kasih kepada Karina Aulia dan juga Muhammad Alfat ini atas penampilan musikalisasi puisinya ya Gilang ya. Iya. Dari awal kita sudah diberikan sajian, tadi ada kompilasi nyanyian dari para sobat-sobat prestasi, Betul. alumni-alumni dari FLS 2N. Tentunya Iya. banyak sekali bakat-bakat yang ditorehkan oleh para sobat prestasi dari Kemendikbud ini. Tadi saya ikut merinding loh Amel. Kenapa merinding? Terpukau Kenapa? banget karena isinya juga sangat menjiwai pembawaannya ini. Betul Ditambah sekali. musiknya itu loh ya tadi. Mendukung sekali Betul, ya ya. tentunya ya. Iya, Sobat Prestasi, sebelum nanti kita akan mengetahui siapa saja yang menjadi pemenang, kita akan terlebih dahulu menyimak sambutan sekaligus penutupan LDBI dan juga NSDC 2020 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, seluruh pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, para juri LDBI 2020, serta para peserta LDBI yang saya banggakan. Perkembangan zaman telah mendorong generasi muda untuk terus meningkatkan kompetensi untuk menguasai ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah mengasah kompetensi literasi. Kompetensi ini menjadi penting karena sangat mempengaruhi cara generasi muda berkomunikasi, di mana kemampuan analitis dan berpikir kritis menjadi kunci. Setiap tahunnya, Kemendikbud memberikan wadah untuk mengasah kompetensi literasi dan mengekspresikan kemampuan berkomunikasi melalui penyelenggaraan Lomba Debat Bahasa Indonesia dan National Schools Debating Championship. Bagi saya ini bukan semata-mata lomba kecakapan berkomunikasi. Ini merupakan bekal masa depan. Melalui kompetisi ini peserta tidak hanya sekedar berdebat, tapi mengembangkan semua aspek kecerdasan. Karena para peserta ditantang untuk menyampaikan pendapat tentang berbagai bidang ilmu pengetahuan dan isu-isu global yang secara efektif dan persuasif. Kuncinya di persuasif. Karena kita tidak akan bisa melakukan perubahan tanpa bisa menginspirasi orang-orang di sekitar kita. Kemampuan ini dibutuhkan di masa depan. Kami membutuhkan komunikator yang kuat, kami membutuhkan orang yang anak-anak generasi baru yang bisa menginspirasi daerah sekitarnya untuk menjadi lilin-lilin perubahan. Ini akan membantu membangun bangsa yang demokratis. Merawat demokrasi pada hakikatnya adalah menjunjung hak orang lain untuk berpendapat, mencintai keberagaman pendapat, dan tentunya dengan akal sehat, dengan cara-cara yang baik. Melalui kompetisi ini, para peserta diharapkan dapat mengembangkan diri untuk menjadi individu yang merdeka berpikir dan juga demokratis. Saya paham banyak orang-orang hebat yang semasa sekolahnya tergabung dalam tim debat. Karena itu saya berharap antusiasme dan motivasi para peserta tidak berhenti di sini. Teruslah berprestasi dan menjadi harapan bagi kita semua. Jadilah pemimpin masa depan yang luas wawasannya, percaya diri dalam bergaul dan berkomunikasi, peduli sesama, dan mampu bekerja sama agar iklim demokrasi kita senantiasa dapat kita jaga. Akhir kata dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Lomba Debat Bahasa Indonesia dan National Schools Debating Championship tahun 2020 secara resmi ditutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om, Namo Buddhaya.
Jadi nama saya Topan Cesario, Kak. Ya. Itu karena saya lahirnya sesar dulu kan. Karena kalau lahiran normal, normalio Kak saya dulu. Gitu. Jadi makanya Cesario karena sesar. Kenapa Pak? Ya, bisa jadi Pak begitu. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih banyak buat Puspresnas dan semua timnya yang ada di sini. Keren banget. Karena kalian bisa bikin acara yang sekeren ini, gokil. Nah kalau acara-acara debat-debat kayak gini kebetulan saya juga punya pengalaman ya kan. Pernah SMA juga, sekolah saya Pak, bener. Sekolah saya. Nah, waktu itu saya ikut yang namanya English Club, tahu ya? Nah itu kan keren aja gitu, makanya saya ngikut kayak gitu. Teman-teman saya nih ya, kalau misalnya dia pinter ngomong, cerita itu biasanya ikut storytelling. Kalau dia ikut, dia pinter beropini, berpendapat gitu, biasanya ikutnya English debate. Nah kalau saya nih, saya ngikut nganterin mereka lomba waktu itu. Iya, karena waktu itu ya gimana ya, saya mungkin kurang berprestasi gitu ya. Tapi gak masalah, yang penting saya ikut English Club, tetap ngerasa keren gitu pada saat itu. Dan waktu SMA saya juga beda banget lah sama saya sekarang gitu. Karena badan saya tuh jujur ya dulu gede banget, gendut banget gitu. Sampai-sampai pas pelajaran olahraga nilai saya selalu jelek. Pernah ada pengambilan nilai yang namanya sikap lilin, pada tahu ya? Jadi badan kita di bawah, kaki kita di atas gitu. Nah karena saya gemuk gitu ya, boro-boro kakinya di atas. Yang di atas tuh guru saya, ngapain nih anak gitu. Udah gitu guru saya bilang ini kan, kamu ngapain disuruh sikap lilin malah tiduran di situ. Saya jawab ya, ini lilin Pak tapi sudah mencair gitu. Saya pasrah aja gitu. Dan saya kalau ngelihat sekolah zaman sekarang tuh apa ya, tantangannya juga berat gitu, karena serba-serbi online kan ya. Kalau dulu mungkin kita di tantangannya itu kaget dengan suara bel gitu. Kalau sekarang mungkin kita kaget dengan suara galon yang tiba-tiba bunyi gitu kan, blubuk gitu tahu-tahu. Suka panik tuh kita kadang ya Pak. Terus kalau misalnya dulu kita cobaannya menahan diri buat kita untuk tidak pergi ke kantin gitu. Kalau sekarang kita menahan diri untuk tidak pergi lagi ke kasur ketika Zoom ya. Yang biasanya tuh kalau kameranya di mute, kameranya dimatiin, mic-nya di mute ya. Tuh Pak, saya kasih tahu Pak. Soalnya adik saya begitu, saya jadi tahu gitu. Terus kalau mungkin dulu kita di sekolah biasa waktu sebelum pandemi, kita suka resah dengan gebetan yang hilang. Gitu kan. Kalau sekarang yang hilang sinyal, suka sedih ya. Lagi ngajar gurunya mukanya jadi kotak-kotak nih. Kasihan karena sinyalnya lemah gitu. Udah gitu lagi ngajar karena sinyalnya lemah, suara juga suka kepotong-potong ya kan. Kayak, oke anak-anak hari ini kita akan belajar. Iya ada pertanyaan, tiba-tiba begitu. Kasihan ya kan. Tapi gitulah. Terus pengalaman saya sekolah dulu saya masuk jurusan IPA. Dan saya merasa jurusan IPA tuh jurusan yang paling alay. Bukannya apa-apa, soalnya pas pelajaran kimia tulisannya gede kecil. Iya kan, misalnya ya, NaClBr3 ya, N-nya gede, A-nya kecil, C-nya gede, L-nya kecil, B-nya gede, R-nya kecil, pakai angka 3 lagi. NaClBr3 nani selalu bertiga gitu. Dan kalau ngomongin debat ya, menurut saya debat memang keren banget sih. Kenapa? Karena itu membantu kita public speaking kita, melatih kita pola pikir kita gitu. Makanya sampai sekarang juga saya suka banget yang namanya debat. Saya debat sama mama saya. Perkara dia suka sinetron, saya nggak suka. Untuk ibu-ibu kami itu suka ngalah Bu, gitu di rumah. Untuk tidak nonton sinetron. Karena menurut saya, ini pendapat saya ya. Sinetron itu selalu menampilkan hal yang klise dan tidak masuk di akal. Misalnya ya, ada anak sekolah nih ya, buka tudung saji, lauknya tempe, dia marah-marah. Apaan nih tempe? Dan tahu apa? Ibunya di sinetron cuma bisa minta maaf. Maafkan ibu nak, ibu hanya mampu beli tempe. Abis itu anaknya kamar bantu itu jebret, aku bosan Bu hidup miskin. Udah. Padahal kenyataannya di dunia nyata gak begitu. Misalnya saya nih ya, saya ke rumah nih buka tudung saji, apa nih tempe? Mama saya paling jawab, makan situ enggak ya udah gitu kayak. Gak kayak di sinetron ya mah. Adegan berikutnya saya ikutin. Ke kamar banting pintu, saya ke kamar saya banting pintu. Srek ya ampun pintu saya hordeng. Kagak jadi serem kayak sinetron. Dan gini loh, kenapa ya? Sosok ibu tuh di sinetron digambarkan sosok yang lemah.
Sosok yang kayak kalau dimarahin sama anaknya terima aja, padahal kenyataannya nggak kayak gitu. Harusnya tolong bikin sosok sinetron yang ibunya itu tetap cerdas dan berwawasan luas. Jadi kalau misalnya anaknya marah-marah, dia pinter ngebantahnya ya kan. Misalnya anaknya pulang buka tulis saji, apaan nih? Tempe. Ibunya cerdas. Tempe adalah makanan khas Indonesia dan berdiri kacang kedelai. Alah bu, makanan kayak gini tuh gak bergizi tau gak? Jangan salah. Tempe mengandung banyak protein yang berfungsi untuk kebutuhan otot kamu. Jadi kamu gak usah khawatir dengan kandungannya. Alah bu, aku bosan hidup miskin. Sama. Terima kasih kiranya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam. Ya, itulah penampilan dari Topan Kaisar Rio untuk stand up komedi yang sangat menghibur kita semua, Bel. Betul sekali, ini para hadirin yang sedang menanti siapa sih akan menjadi juara di LDBI dan NSDC 2020 ini. Suasananya kelihatannya agak mencair sedikit nih ya. Iya, dan tentunya kalau misalkan sudah penasaran, langsung saja kita akan memasuki pengumuman kejuaraan untuk lomba debat bahasa Indonesia. Kategori juara tim. Juara 3 bersama Provinsi Bali. Provinsi Sumatera Utara. Juara 2 Provinsi Lampung. Juara 1 Provinsi Jawa Timur. Kategori pembicara terbaik, medali perunggu. Avicennia Marina Alfatini, SMA Negeri 8 Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Marcella, SMA Negeri 2 Jakarta, DKI Jakarta. Gustav Susanto, SMA Negeri 1 Sidoarjo, Jawa Timur. Kategori pembicara terbaik, medali perak. Muhammad Wildan Hakim Asyafi'i, SMA Negeri 1 Jepara, Jawa Tengah. Mirwanto Paulima Advelipten Sidabutan, SMA Negeri 1 Sibolga, Sumatera Utara. Renata Clara Andriawan, SMA Kristen BPK Penabur Gading Serpong, Banten. Saputra Dewa, SMA Al-Kautsar Lampung. Nazal Amin Firdaus, SMA Negeri 15 Makassar, Sulawesi Selatan. Azza Fitra Al-Hanifah, SMA Negeri 1 Trenggalek, Jawa Timur. Ferry,
SMA Katolik Yosudarso, Kepulauan Riau. Kategori pembicara terbaik, medali emas. Andre Hansel Zacharias, SMA Negeri 70 Jakarta, DKI Jakarta. Firas Hazel Wafi, SMA Al-Kausar Lampung. Natalie Greseli, SMA UPH College Banten. Raihan Rafa Alhansa, SMA Negeri 1 Kota Gajah, Lampung. Yoga Nayotama, SMA Negeri 1 Sidoarjo, Jawa Timur. Kategori tim favorit LDBI. Tim Sekolah Indonesia Luar Negeri SILE. Kategori tim terbaik. D. Provinsi Gorontalo. C. Provinsi Aceh. B. Provinsi Sumatera Utara. A. Provinsi Jawa Timur. Baik, kami ucapkan terima kasih dan juga selamat kepada para peraih penghargaan dari setiap kategori. Amel. Betul sekali, untuk yang belum mendapatkan penghargaan atau belum meraih juara, jangan putus asa dan juga patah semangat tentunya Gilang ya. Tentunya, dan nanti kita akan lanjutkan lagi dengan pengumuman selanjutnya untuk NSDC. Betul sekali. Tapi sebelum kita mengumumkan siapa saja peraih penghargaan atau juara dari NSDC, kita saksikan terlebih dahulu penampilan dari Andrea Pramesti dengan lagu Rayuan Pulau Kelapa. Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala, melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik
Ya, itulah penampilan dari Andrea Pramesti yang merupakan alumni FLS 2N 2020 peraih medali emas. Betul sekali, suaranya halus ya, adem Bagus ya, banget itu ya. merdu sekali gitu ya Gilang ya. Tapi setelah kita melihat penampilan dari Andrea Pramesti, kita akan saksikan atau simak bersama ini siapa saja peraih penghargaan dari National School Debating Championship 2020. Untuk kategori juara tim, co-second runner-up diraih oleh Nusa Tenggara Barat. Dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. First runner-up diraih oleh Banten. Dan champion diraih oleh DKI Jakarta. Kategori Best Speaker yang meraih medali perunggu diraih oleh Maria Clarin, Kepulauan Riau. Rian Arianto Tanuwijaya, Jawa Tengah. Rukmanggana Satya Pratiwi, Nusa Tenggara Barat. Hafid Selsayuda Ambardi, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kategori Best Speaker, medali perak. Salsabila Hardianti Warmanda, Lampung. Siti Hajar Putri Andrian, Lampung. Fiona Sastrit, Kalimantan Timur. Maura Trihandini, Banten. Hemalia Kusumadewi, Jawa Tengah. Kategori Best Speaker, medali emas. Jennifer Taruno, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jeremiah Gerard Lubis, DKI Jakarta. Johan Triadi Lukito, Bali. Tatiana Indra Sasana, Banten. Rahel Amadea Roseli Nikitatan, DKI Jakarta. Bonfilio Dezel Valeriano, Yula, DKI Jakarta. Kategori Best Team untuk Grup D diraih oleh
Nusa Tenggara Timur. Untuk kategori Best Team, Grup C diraih oleh Bengkulu. Untuk Grup B diraih oleh Riau. Dan Grup A diraih oleh DKI Jakarta. Kategori tim favorit diraih oleh tim Provinsi Papua. Ya, itu tadi adalah peraih penghargaan atau juara dari NSDC 2020. Sekali lagi kami ucapkan selamat ya kepada para pemenang dari juara 3, juara 2, juara 1, kemudian beberapa kategori lainnya. Tentunya kalau tadi kita sudah menyaksikan siapa saja dan provinsi mana saja yang meraih penghargaan dari berbagai kategori. Betul. Baik LDBI ataupun juga NSDC, selanjutnya kita akan menyimak siapa yang akan meraih juara umum. Betul sekali, kita akan mengumumkan siapa peraih juara umum dengan raihan medali terbanyak di LDBI dan NSDC 2020 ini. Dengan ini, saya sampaikan piagam penghargaan peraih juara umum LDBI dan NSDC tahun 2020 kepada Provinsi DKI Jakarta. Selamat kepada Provinsi DKI Jakarta, semoga dapat menjadi inspirasi kepada daerah-daerah lainnya untuk melejitkan prestasi peserta didik di bidang debat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya, sekali lagi selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang telah meraih juara umum dengan raihan medali terbanyak pada LDBI dan NSDC 2020 ini. Merupakan suatu kebanggaan ya untuk kita semua ya DKI Jakarta. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pejabat yang sudah hadir baik secara langsung ataupun virtual. Betul. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada para dewan juri yang sudah bertugas menilai semenjak awal dibuka sampai dengan penutupan ini. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sobat prestasi dan tentunya para juara yang hari ini telah diumumkan. Betul sekali, dan tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara yang sudah menyelenggarakan Lomba Debat Bahasa Indonesia dan juga National School Debating Championship 2020 ya. Demikianlah rangkaian acara penutupan dan juga apresiasi LDBI dan NSDC 2020. Akhir kata saya Amelia Putri. Saya Gilang Hafizi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.